Saudara sekalian, semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan Allah menerimanya. Allah menjadikannya di dalam timbangan amal baik kita. Dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan dan bisa memanfaatkan kesempatan memuliakan Ramadan dengan semulia-mulianya. Saudara kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ibadah yang diterima memiliki dampak yang baik pada jiwa manusia. Sebagaimana contohnya firman Allah Ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa menjadi penghalang dari perbuatan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang lain. Maka dari ayat ini salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu." Barang siapa yang salatnya tidak bisa menghalangi dia dari fahsya, dosa keji dan kemungkaran, maka tidak ada salat baginya. Kenapa? Karena seharusnya salat itu bisa menjadi penghalang. Salat itu bisa menjadi benteng dari perbuatan fahsya dan mungkar. Nah, sementara dia sepertinya setiap hari salat, tapi salatnya tidak bisa menghalangi dia dari perbuatan fahsya dan mungkar. Kemudian di sisi lain para ulama juga menyimpulkan bahwa termasuk tanda diterimanya amal adalah perubahan kondisi seseorang. Kondisinya setelah amal saleh itu berubah menjadi lebih baik. Nah, berubah menjadi lebih baik. Nah, atau dalam bahasa lain ulama mengungkapkan inna min alamati qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Termasuk tanda diterimanya amal saleh adalah kebaikan-kebaikan setelahnya. Termasuk ciri-ciri bahwa ibadah kita selama bulan Ramadan itu diterima adalah setelah bulan Ramadan, nah, kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Misal, setelah bulan Ramadan, kita juga masih bisa terus membiasakan puasa-puasa sunnah. Setelah bulan Ramadan, kita juga masih bisa terus dengan aktivitas kita membaca Al-Quran. Setelah bulan Ramadan, kita juga masih bisa terus dengan kebiasaan kita sholat sunnah. Ini adalah ciri-ciri, tanda-tanda bahwa amal soleh yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, saudara sekalian, termasuk ciri amalan itu tidak diterima adalah intikas. Apa intikas? Kembalinya seseorang pada kondisi buruk sebelumnya. Sebelum bulan Ramadan dia ahli maksiat. Selama bulan Ramadan dia berhenti maksiat. Tapi setelah bulan Ramadan balik lagi jadi ahli maksiat. Sebelum Ramadan dia malas ibadah. Waktu Ramadan dia semangat ibadah. Lewat Ramadan malas lagi ibadahnya. Ini adalah ciri, tanda-tanda bahwa amalan itu tidak diterima. Maka kita berhati-hati dengan hal ini. Ada seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan ketika dia ditanya, ada orang nih sebelum bulan Ramadan dia malas. Setelah bulan Ramadan, saat bulan Ramadan dia semangat.
Begitu lewat bulan Ramadan, malas lagi. Apa jawaban dia? Bi'sal qawm la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jeleknya orang adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Kita jangan sampai menjadi orang yang seperti itu. Kita hanya mengenal Allah hanya pada saat bulan Ramadan. Nah, itu masih lebih baik daripada orang yang tidak pernah ibadah sama sekali. Nah, tapi ini juga buruk, di mana orang tidak mengenal Allah, nah, kecuali pada saat bulan Ramadan saja. Lebih-lebih kalau sampai penurunan dia di luar bulan Ramadan itu sampai pada taraf dia meninggalkan yang wajib, dia mengerjakan yang haram, ini lebih buruk lagi. Saudara sekalian, ibarat penyakit kambuhan itu lebih berbahaya daripada penyakit yang baru saja menyerang. Misal, orang yang sudah pernah stroke, kemudian dia stroke lagi. Stroke yang kedua ini bisa lebih berbahaya daripada stroke yang pertama. Nah, begitu juga kebiasaan berbuat dosa, kebiasaan malas ibadah, yang kambuh setelah orang istiqamah sesaat, istiqamah selama bulan Ramadan, ini bisa lebih berbahaya. Ya, kembalinya dia pada kebiasaan buruk setelah Ramadan itu bisa lebih berbahaya daripada kebiasaan buruk dia sebelum Ramadan. Karena ini adalah penyakit kambuhan. Hati-hati dengan penyakit seperti ini. Saudara kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Supaya diketahui bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak. Musim kebaikan itu juga sebenarnya sepanjang tahun. Walaupun tidak ada yang seperti Ramadan. Tapi pada hakikatnya pintu untuk berbuat baik, untuk beramal salih itu terbuka sepanjang tahun. Maka bagi kita yang merasa gagal di bulan Ramadan, kita bisa untuk menyusul kegagalan kita, memperbaiki kegagalan kita sekarang. Tidak ada kata terlambat selagi nyawa masih ada di dalam badan kita. Tidak ada kata terlambat. Maka saudara sekalian, selepas bulan Ramadan kita bersiap dengan amal soleh yang lain. Kita siapkan diri kita untuk membiasakan puasa-puasa sunnah, walaupun itu kecil, walaupun itu jarang, walaupun misalnya yang minimal Rasulullah SAW anjurkan kita puasa 1 bulan 3 kali. Puasa 3 hari setiap 1 bulan. Salat sunnah walaupun tidak sebanyak bulan Ramadan, kita biasakan salat sunnah. Sedekah juga begitu, walaupun tidak sebanyak bulan Ramadan, kita biasakan sedekah. Membaca Al-Quran walaupun tidak sebanyak bulan Ramadan, kita biasakan membaca Al-Quran. Sehingga saudara sekalian, kita tidak terlampau tertinggal. Atau ketinggalan kita di bulan Ramadan bisa tertutup dari kesungguhan kita untuk beramal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala Jawwadun Karim. Malikun barrur raufur rahim. Wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Saudara kaum muslimin, wafaqani Allah wa iyyakum.
Waktu kita di dunia ini sangat singkat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan kita di dunia dengan firman-Nya, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Perumpamaan kehidupan dunia itu hanyalah seperti air yang Allah turunkan dari langit, seperti hujan. Setelah hujan turun, lalu banyak tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, baik itu yang dimakan oleh manusia maupun yang dimakan oleh hewan. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Ketika yang memiliki, ketika bumi itu sudah indah, tanaman-tanaman subur, tanaman-tanaman menampakkan keindahannya, kemudian pemiliknya mengira, wah kita bakal panen. Tiba-tiba datang bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanaman itu berubah seketika, seperti baru dipanen. Habis. Inilah dunia. Singkat sekali. Singkat sekali. Kita yang baru beberapa waktu yang lalu baru lahir. Nah, lahir dalam keadaan bayi yang lemah. Kemudian dengan cepat kita beranjak menjadi remaja, dewasa, kemudian sampai usia tua, semakin melemah. Tidak lama lagi kemudian kita menikah. Itulah kita. Itulah masa kita hidup di dunia. Singkat sekali. Maka saudara sekalian, waktu yang singkat ini kita manfaatkan betul. Jangan menunda untuk beramal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, badiru bil a'mal. Segeralah lakukan amal soleh. Apa yang hendak kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Segera lakukan sekarang. Jangan ditunda besok atau lusa. Jangan. Waktu kita sangat mepet. Waktu kita sangat singkat. Saudara sekalian, ada nasihat dari sahabat yang sama yang tadi kita nukil ucapannya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, ma nadimtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajri wa lam yazid fihi amali. Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti aku menyesali hari yang lewat, mataharinya terbenam. Kemudian yang pasti, dengan berakhirnya hari itu, ajalku, umurku berkurang. Kalau dalam hitungan kita, umur kita tambah. Tapi sebenarnya umur kita berkurang. Tapi amalku tidak bertambah. Itu yang aku sesali. Nah, lewat satu hari, amalku nggak bertambah. Padahal usiaku berkurang. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengingatkan kita, Ibn Adam, innama anta iyam. Wahai anak Adam, engkau itu adalah kumpulan beberapa hari. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Setiap kali ada satu hari lewat pergi, berarti sebagian dari hidupmu sudah pergi. Lewat satu hari berarti umur kita berkurang satu hari. Lewat satu pekan berarti umur kita berkurang satu pekan. Kita yang sekarang berumur 40 tahun, berarti umur kita sudah berkurang 40 tahun. Kita yang sekarang sudah umur 50 tahun, umur kita sudah berkurang 50 tahun. Yang umur kita sekarang 60 tahun, saudara sekalian ingat.
Berarti selama 60 tahun itu kita berjalan mendekati kematian kita. Selama 50 tahun itu kita terus berjalan mendekati kematian kita. Selama 40 tahun itu kita terus berjalan mendekati kematian kita, dan kita tidak tahu kapan itu sampainya. Yang jelas, waktu kita berjalan mendekati kematian sudah sepanjang itu. Maka jangan ditunda untuk beramal saleh. Jangan ditunda untuk berbuat baik. Waktu kita sangat sedikit. Badiru bil a'mal. Segeralah beramal saleh. Ada wa sallu wa sallimu ala nabiyikum wa qad umirtum bidzalika fi kitabi rabbikum faqala jalla wa ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi ni'matika wa mannika wa karamika wa judika ya arhamar rahimin. Allahumma وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد اللهم وفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك ووفقهم لما تحبه وترضى يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش